Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Astungkara. Umat sedharma yang berbahagia, hukum abadi di alam semesta telah diajarkan kepada kita melalui Weda. Hukum yang tak terpengaruh oleh ruang dan waktu, berlaku sepanjang zaman, tak memandang ras, suku, dan golongan. Inilah hukum karma pala. Karma pala disamakan artinya dengan reta atau hukum alam yang abadi. Hukum karma ini juga bersifat mutlak, berlaku kepada apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Cara kerja hukum karma pala ini sangat rahasia, ajaib, dan tak terfikirkan oleh akal manusia. Bukan itu saja, hukum karma ini adalah hakiki yang tidak terbantahkan. Konsep sederhana dari hukum karma ini adalah jika kebaikan yang ditanam, maka kebaikan pula yang akan dinikmati. Begitu juga sebaliknya, jika kejahatan yang diperbuat, maka malapetaka pula yang akan diterima. Dengan kata lain, mencuri satu pasti akan kehilangan dua. Membantu satu maka akan mendapatkan bantuan dua kali. Umat sedharma yang berbahagia, karma pala sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sancita karma pala, yaitu pala dari karma kita terdahulu yang belum sempat atau belum habis kita nikmati, yang menjadi penentu kelahiran kita sekarang. Umat sedharma yang berbahagia, sesungguhnya apa yang kita rasakan saat ini adalah buah dari karma kita pada masa lalu. Mengapa demikian? Ya, kita pernah melihat bayi yang terlahir cacat yang dibuang oleh ibunya di kotak sampah dan lain-lain. Umat sedharma yang berbahagia, sesungguhnya kita tidak mensyukuri atas karunia Tuhan yang luar biasa ini. Kita cenderung mengikuti keinginan yang tiada batas. Masih banyak di luar sana yang hidupnya jauh dari ketenangan. Suara tembakan di mana-mana, suara bom, rudal setiap saat menghantui mereka. Sedangkan kita hidup di negara yang damai. Lalu bagaimana dengan tumbuhan dan binatang? Mereka hanya memiliki bayi dan sabda. Dalam Sarasa Musaya Sloka 2 disebutkan, di antara semua makhluk, menjelma sebagai manusia sungguh utama, karena dia mampu melakukan perbuatan baik dan buruk, serta melebur perbuatan buruk dalam perbuatan yang baik. Demikianlah keuntungan menjelma sebagai manusia. Umat sedharma yang berbahagia, hukum karma pala yang kedua adalah prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang pahalanya diterima habis dalam kehidupan sekarang. Sekarang kita menanam padi, 3 bulan kemudian kita akan memanen buah padi. Contoh lain, seorang pejabat korupsi sekarang 1-2 tahun kemudian ditangkap oleh polisi. Kemudian belajar dengan giat dan tekun, dan pada akhirnya mendapatkan juara. Contoh sederhananya, Anda cubit diri Anda sendiri, pasti langsung kita rasakan sakit. Contoh lain, dalam epos Mahabharata, bagian Swarga Rohanika Parwa, ketika seorang Yudhistira yang dikenal sebagai titisan Dewa Dharma, ia mampu mencapai alam swarga dengan badan kasarnya. Ia pun harus mengalami kebingungan
seperti yang pernah ia lakukan ketika pertempuran di Kurukshetra, di mana ia membuat bingung gurunya. Guru Drona dibuat bingung karena dia telah mengatakan Aswatthama telah mati, padahal yang dimaksud adalah gajah Aswatthama. Kebingungan yang sama pun ia rasakan sebelum ia berhasil masuk ke swarga dengan badan kasarnya. Ia mendengarkan jeritan-jeritan saudaranya di alam neraka, padahal ia merasa saudara-saudara telah memegang teguh ajaran Dharma. Namun ia akhirnya bingung mengapa Dharma yang ia pelajari dan ia yakini pada waktu itu ternyata membuahkan hasil seperti itu. Namun kebingungannya segera terobati dengan hilangnya ilusi dari Dewa Indra. Umat sedharma yang berbahagia, sekali lagi hukum karma pala berlaku pada siapa saja dan kapan saja tanpa memandang kasta. Selanjutnya jenis karma pala yang ketiga, yaitu kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada waktu kehidupan sekarang, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Misalnya seorang pejabat yang korupsi, namun tidak berhasil dibuktikan oleh kepolisian. Ia merasa dan berpikir, setelah 5 atau 10 tahun kemudian, publik akan melupakan kejahatannya. Padahal dalam hukum karma pala, hal seperti itu sama sekali tidak berlaku. Pahala dari perbuatannya tersebut akan senantiasa mengikuti dan menjadi bekal di kehidupannya yang akan datang. Umat sedharma yang berbahagia, ketika Anda sudah melakukan usaha dengan semaksimal mungkin, sekeras mungkin, segiat-giat mungkin, namun belum menghasilkan hasil yang Anda harapkan, janganlah umat sedharma merasa berpikir nasib sedang tidak berpihak pada diri kita. Karena di dalam Hindu, hukum karma pala sangat menentang adanya keyakinan nasib. Semua tergantung dari apa yang kita perbuat. Apa yang kita lakukan sekarang, terdahulu, pasti akan membuahkan hasil. Apabila tidak kita nikmati sekarang, pasti akan kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Dengan demikian, jadikanlah hukum karma sebagai filter untuk kita memilah-milah perbuatan yang berdampak baik untuk kehidupan kita sekarang dan kehidupan yang akan datang. Salam penanti Kalki. Om Santi Santi Santi. Om.